Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak, selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Ngawi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kegiatan MPLS yang insya Allah akan dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu bisa berjalan dengan baik. Tidak lupa anak-anak bahwa situasi masih COVID-19, maka jaga kesehatan, jaga lingkungan, jaga keluarga sehingga kita terhindar dari COVID-19. Pada pertemuan ini anak-anak, saya akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya saya mengenalkan diri, nama Suyoko, lahir di Ngawi, tanggal 17 November 1963. Mari kita bahas tentang masa pengenalan lingkungan sekolah yang dapat disingkat dengan MPLS tahun 2021-2022 di SMP Negeri 1 Ngawi yang kita cintai ini. Wawasan Wiyata Mandala. Pengertian wawasan Wiyata Mandala adalah sebagai berikut. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu. Yang kita bahas di sini adalah lingkungan. Yang kedua, wiyata berarti pendidikan. Yang ketiga, mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkungan. Sehingga wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka dari itu, satu, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. 2. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Yang berikutnya, sekolah menjadi suri toladan masyarakat sekitar karena misi pendidikannya itu. Cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala ada 5 komponen anak-anak. Yang pertama adalah peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, yang ketiga peran sivitas akademika, 4 peran murid, dan yang kelima peran masyarakat sekitar. Mari kita bahas bersama-sama. Ini struktur organisasi SMP Negeri 1 Ngawi. Pertama adalah peran kepala sekolah. 1. Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. B. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang C. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. D. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. E. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, TOMA, dan pihak keamanan setempat. F. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. G. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun siswa. H. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, keagamaan, kesenian, dan lain-lain. 2 adalah peran guru.
sebagai berikut. A. Menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. B. Menjadi tauladan di masyarakat atau pamong. C. Guru harus mampu memimpin, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. D. Guru digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga adalah peran sivitas akademika. A. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. B. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. C. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Sekarang yang nomor 4, peranan murid. Nah, ini anak-anak. A. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Yang B. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. C. Hormat dan sopan kepada teman. D. Belajar yang tekun. E. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. F. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun Anda berada. G. Menjauhi narkoba, tawuran, dan sebagainya. H. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. I. Menjaga keamanan sekolah. J. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, PP, atau kepala sekolah. K. Memelihara lingkungan sekolah. Yang kelima, peranan masyarakat. Yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM, proses belajar mengajar. B. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. C. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. D. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Ini anak-anak SMP Negeri 1 Ngawi, sekolah sebagai kawasan wisata Mandala. Ini kita ambil salah satunya adalah 7K. Di mana di SD sudah ada 7K itu. Yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan, yang kedua kekeluargaan, ketiga kedisiplinan, keempat kerindangan, 5 kebersihan, 6 keindahan, dan 7 ketertiban. Demikian anak-anak itu adalah pendukung Adiwiyata sekaligus sebagai sekolah rahmah anak. Sekarang penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk yang A. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. B. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. C. Propaganda politik atau tempat berkampanye. D. Syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. E. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Ini ada beberapa anak-anak. Yang pertama adalah tahap preventif. Yang satu, memelihara sekolah melalui 7K yang tadi sudah kita bahas di awal. Kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. 3. Membentuk jaring pengawasan atau razia. 4. Menghilangkan bentuk peluncuan saat MPLS. 5. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Tahap kedua atau yang B, tahap reprensif. 1.
Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. 4. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. 5. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 6. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian anak-anak untuk wawasan Wiyata Mandala. Maka dari semua itu kita dapat menyimpulkan: 1. Agar tujuan pendidikan dan fungsi sekolah dapat terlaksanakan dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. 2. Wawasan Wiyata Mandala merupakan wawasan yang mengikat seluruh warga sekolah sebagai syarat wahana menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional. Anak-anak, ini saya selipkan pembagian tugas guru, nama guru, dan kode guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sudaryono SPD MPD selaku kepala sekolah. Guru agama 1. Nur Rasid SAG kode RS, Warsito SPDI dengan kode WS, Sulistiono SPDI dengan kode ST, Thomas Sugeng Tri Rahmat STO dengan kode TH, FX Mariono SAG dengan kode FX. Untuk RS, WS, ST adalah pengajar agama Islam, TH dan TH guru Kristen, FX adalah guru Katolik. Guru PKN, Heri Astuti SPD MPD Hati, Samsul Huda SPD SA. Guru Bahasa Indonesia, Dr. Anda Suliem SE, Walini SPD WL, Siti Rotiah SPD RD, Ismini SPD MSI IS, Panti Rusmiati MPD PN. Guru Matematika, Suyoko SPD YK, Sunarto MPD NT, Sulastri SPD LS, Jumariati SPD MMPD AT, Agung Prayitno SPD AG, Deni Prayoga SPD TI. Guru IPA, Sudirman MPD DN, Artati Rahmiati SPD AR, Sulistiowati SPD MMPD SL, Tony Aristiawan SPD MPD TU. Kita lanjutkan. Guru EPS, Sutio MPD TY, Budi Hantara SPD BD, Briliantika TH Larasati SPD BR, Sunarsih MPD AS, Ati Buryati SPD AW. Guru Bahasa Inggris, Nurheti Stiani MPD NH, Endang Widayatni SPD EN, Sri Mulyani SPD SR, Dwi Eni Sri Mahdi H MPD DE, Sugeng Susanto MPD SG. Guru Seni Budaya, Endang Kusriningsih SPD MMPD EK, Krishna Kurniawan SPD KK, Didik Nurwanto SPD TD. Guru PJOK, Joko Priyanto SPD MOR AN, Didik Supariyati SPD DS, Ferry Hantika SPD FE. Guru TIK, Fitri Widyastuti SPD Eskom FI, Hafid Miftahur Rosat AMD AM. Berikutnya adalah bimbingan konseling atau BK, Dr. Andes Trianto MPD SO, Ina Fitriana SPD IN, Gana Pramudia Wisnumurti SPD GN. Berikutnya guru prakarya, Dr. Anda Yanti Rahayu MMPD YN, Dewi Faisyah SPD TF. Guru Bahasa Jawa, Sunardianto MPD SN, Siti Nur Koliful CH SPD NS. Berikutnya adalah pembantu kepala sekolah,
1. Sutio MPD Wakasek Kurikulum, Sudirman MPD Wakasek Humas, Suyoko SPD Wakasek Kesiswaan, Sunardianto MPD urusan kurikulum, Jumariyati SPD MMPD urusan kesiswaan, Nurheti Setiani MPD urusan humas, Eri Hastuti SPD MMPD urusan sapras. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila kurang berkenan, kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.